Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul kota Kaliwungu. Alkisah Sunan Katong dari Demak melakukan perjalanan ke tanah Perdikan Prawoto. Beliau diutus oleh Wali Songo untuk menyebarkan Empuh Pakuwojo yang merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Dalam perjalanannya, beliau ditemani oleh 3 santri, yaitu Wali Jaka, Ki Teko Panjalani, dan Kiai Gemyang. Sesampainya di tempat tujuan, beliau mendirikan sebuah padepokan di tepi Kali Seran. Beliau adalah sosok ulama yang berilmu tinggi, berbudi luhur, dan disegani. Tak perlu waktu lama bagi beliau untuk mendapatkan banyak santri. Berbondong-bondong orang datang ke padepokan untuk belajar ilmu agama. Empuh Pakuwojo adalah sebuah bangsawan Traan Majapahit. Dia seorang yang gagah berani, berwatak keras, dan teguh pendiriannya. Dia mempunyai 2 orang putri yang bernama Suranti dan Rianti. Padepokannya berada di daerah Getes. Dia juga mempunyai murid kesayangan, yaitu Jaka Toko dan Hilang. Ketika Sunan Katong menemui dan berusaha mengajak kembali ke dalam ajaran Islam sejati, Empuh Pakuwojo menolak. Justru menantang Sunan Katong untuk bertanding adu kekuatan. Sunan Katong meladani tentang Empuh Pakuwojo. Maka bertandinglah kedua orang tersebut. Mereka mengeluarkan ilmu oleh batin. Akhirnya Sunan Katong berhasil melukai Empuh Pakuwojo. Dalam keadaan terluka, Empuh Pakuwojo berlari, mencoba bersembunyi dari kejaran Sunan Katong. Dalam pelariannya, Empuh Pakuwojo merasa haus teramat. Ketika sampai di depan sebuah rumah, Empuh Pakuwojo segera memasuki rumahnya. Rumah itu sepi, ditinggal penghuni ke sawah. Empuh Pakuwojo masuk ke rumah tersebut. Di atas meja melihat sebuah kendil berisi air nira yang akan dimasak menjadi gula. Karena rasa haus yang tak tertahan, apapun segera meminum air tersebut dan menghabiskannya. Karena kekenyangan minum, akhirnya Empuh Pakuwojo tertidur. Tak lama kemudian dia terbangun karena mendengar suara pertengkaran 2 orang, yaitu bukan lain hanyalah suami istri yang mempunyai rumah itu. Mereka adalah Pak Singo dan Mek Singo yang bertengkar karena air nira yang akan dibuat menjadi gula habis. Mereka tidak tahu bahwa Empuh Pakuwojo lah yang telah menghabiskan air tersebut. Karena merasa terganggu dengan keributan tersebut, tanpa banyak bicara, Empuh Pakuwojo membunuh kedua suami istri tersebut. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Singapadu, padu sama bertengkar. Sunan Katong tersebut mengejar di belakang Empuh Pakuwojo. Ketika dia merasa Sunan Katong berada tak jauh darinya, maka Empuh Pakuwojo bersembunyi di sebuah pohon kendal yang berlubang. Ternyata Sunan Katong mengetahui tempat persembunyian Empuh Pakuwojo tersebut. Akhirnya Sunan Katong berhasil menangkap Empuh Pakuwojo. Empuh Pakuwojo menyerah dan mengakui kesaktian dan ketinggian ilmu Sunan Katong. Dia apapun bersedia menjadi pengikut Sunan Katong. Bahkan dia menjadi murid kesayangan. Tempat menyerahnya Empuh Pakuwojo di kemudian hari dinamakan Kendal. Selain nama pohon, Kendal juga berarti penerang. Sunan Katong berhasil memberikan penerangan kepada Empuh Pakuwojo dan membawa kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya. Pada suatu hari, Empuh Pakuwojo marah kepada putrinya Riminten. Riminten mencintai Jaka Tuwek
pada Empu Pakuajo sudah menjodohkan Joko Tuwuk pada Suranti. Ternyata Joko Tuwuk juga mencintai Raminten. Mereka saling mencintai. Empu Pakuajo yang mengetahui hal tersebut. Lalu dia mencari Raminten dengan maksud menghajarnya. Raminten yang paham akan watak keras ayahnya segera melarikan diri. Dia mencari perlindungan dan merasa orang yang bisa melindunginya hanyalah Sunan Katong. Karenanya dia pun menghadapi Sunan Katong dan meminta bantuan. Empu Pakuajo yang gelap mata dan mengejar Raminten yang sangat marah mendengar orang yang melindungi putrinya. Apapun menghanguskan krisis pusakanya dan segera menghujatnya ke dada orang yang melindungi putrinya. Ketika keris sudah menancap, Empu Pakuajo baru menyadari bahwa orang yang ditusuk adalah gurunya sendiri. Empu Pakuajo jatuh tertusuk dan meminta maaf bersujud di hadapan sang guru. Sunan Katong mencabut keris dari dadanya dan menancapkan keris tersebut pada Empu Pakuajo. Keduanya gugur senyap. Dari luka Sunan Katong mengalir darah berwarna biru, sedangkan dari luka Empu Pakuajo mengalir darah merah. Kedua aliran tersebut, darah itu menyatu di Kali Seran, membuat warna air sungai berubah menjadi ungu. Demikian daerah dinamakan. Tokoh itu gugur senyap, darahnya menyatu, kemudian dikenal nama Kali Ungu.